Jangan kita yang ikut pada perubahan. Kita yang menjadi pionir perubahan itu. Tentu dengan melihat kondisi ke depan. Nah, sekolah kita harus punya visi ke depan. Oh, kira-kira seperti apa sih? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Berjumpa bersama saya Muhammad Darwis di podcast SMP Unismu Makassar. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah telah hadir di depan saya Prof. Haji Irwan Akib. Beliau adalah pendiri SMP Unismu sekaligus kepala sekolah. Dan untuk mengefisienkan waktu, sahabat Spuma, kita langsung saja kita sapa Prof. Irwan. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, Pak Darwis, terima kasih. Iya. Baik. Yang kami ingin ketahui ini, Prof, berkaitan dengan latar belakang berdirinya SMP Unismu. Kalau tidak salah itu berdirinya 2003. Oke. Ya, kemudian untuk sampai ke 2021 tentu banyak lika-liku yang dilewati. Oke, saya ingin jadi kita flashback dulu ke belakang. Oke. Kenapa lalu ada SMP Unismu? Walaupun di Muhammadiyah ini kan sudah banyak sekolah. Iya, Prof. Kemudian ada spesifik SMP Unismu. Nah, ini kan persoalan. Tahun 2002 akhir. Saat itu saya sementara S3 di Surabaya, lalu liburan kembali ke Makassar, dipanggil oleh Pak Kiai almarhum Pak Kiai Jamaluddin Amin, ketika itu Ketua Badan Pembina Harian, mantan rektor. Beliau menyampaikan ke saya idenya, punya keinginan ada sekolah Muhammadiyah yang bisa menjadi pilihan umat, pilihan warga, pilihan pilihan masyarakat pada umumnya. Iya. Sesungguhnya ide-ide pendirian sekolah itu atau ide tentang adanya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang punya kelebihan, punya istilahnya beliau menjadi pilihan lah, menjadi pilihan sudah lama. Ketika itu saya siap, Stas. Kalau begitu silakan dirancang, silakan dirancang. Tapi saya bilang saya ini mau kembali ke Surabaya, Ustaz. Sementara itu masih Saya kuliah, Prof, ya? sementara S3. Oh, S3. Saya berangkat S3 kan 2001. Yeah. Terus liburan 2002, saya mau ke Surabaya kembali. Enggak apa-apa, dikerja aja di sana. Oke, balik di Surabaya. Di sana juga kan ada sementara saudara Panca Nur Wahidin juga sementara S2 di Surabaya. Ya, saya ketemu Pak Panca, saya ini dapat amanah dari Pak Kiai, bagaimana kita membuat sekolah yang bisa menjadi pilihan, menjadi pilihan umat lah, pilihan warga, pilihan masyarakat pada umumnya. Sehingga saya mencoba oret-oret itu seperti apa model sekolah yang diharapkan oleh beliau, sambil kita secara tidak langsung juga membandingkan, karena di Surabaya ketika itu sudah lumayan banyak sekolah-sekolah yang menjadi alternatif sudah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, Prof, atau bukan? Ada sekolah Muhammadiyah, ada sekolah lembaga pendidikan Islam lain, ada sekolah swasta lain yang umum, tapi tidak resmi. Jadi kita hanya mencoba melihat ini seperti apa, lalu kemudian saya mencoba menyusun. Oke, selesai. Liburan berikutnya, udah ketemu Pak Kiai kembali. Ustaz, ini rancangannya sekolah yang Ustaz harapkan. Setelah beliau baca, ya sudah kalau begitu siapkan penerimaan siswa baru. Artinya proposalnya masuk langsung diminta untuk dibuka sekolah. Tapi saya bilang begini, Ustaz, kita harus menyiapkan dulu SDM-nya. Iya. SDM-nya, karena ini kan kita berharap bahwa pembelajaran yang kita lakukan hari itu di sekolah kita berbeda dengan yang lain kan, karena beliau punya harapan yang lain. Kalau begitu silakan. Jadi saya mencoba merancang lagi bagaimana merekrut dulu guru, merekrut teman-teman guru, kemudian melakukan pelatihan pembelajaran yang kita harapkan di sekolah itu. Setelah selesai semua, ini gurunya sudah siap, Stas, kemudian ini proposalnya juga sudah selesai. Beliau kalau begitu buka pendaftaran. Ya sudah.
Saya buat brosur, bikin brosur ya, pokoknya bikin brosur apa adanya. Iya. Ketika itu ya saya apa namanya, di brosur itu kan harus dicantumkan guru-guru macam-macam. Iya, Nah, guru-guru. terus ya kepala sekolahnya siapa dan sebagainya. Saya kembali nanya, ini sudah guru-gurunya sudah ada, terus siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya saya mau cantumkan juga di sini. Iya. Ya sudah, yang bikin ini proposal kan kamu. Iya. Kalau begitu yang tahu kondisinya sekolah ini ya kamu. Oh. Kalau begitu ya sudah. Jadi sejak awal itu Prof Langsung- sudah memang kepala sekolahnya di situ, Kepala sekolah Prof, tanpa SK ya. Oh iya. Ya langsung ditunjuk sebagai kepala sekolah, Iya. kemudian sudah kalau begitu cantumkan, bikinlah kepala sekolahnya, terus guru-guru Iya. dan sebagainya, mulai pembelajaran seperti apa, buka pendaftaran. Iya. Jadilah ketika itu saya kepala sekolah merangkap ketua panitia pendaftaran Iya. siswa baru sendirian betul sendirian. Ruangannya kita belum jelas di mana mau belajarnya. Yang jelasnya perangkat lunaknya sudah selesai, kurikulumnya sudah selesai, sistem pembelajaran yang kita inginkan seperti apa sudah, guru-gurunya juga sudah, ruangan belajar belum ada. Tempat pendaftaran pun juga belum Iya. ada. Artinya bergerak dulu Prof, Bergerak ya, nanti dulu, bergerak dilihat dulu. ke depannya seperti Jadi apa. saya belajar bahwa yang namanya fisik itu belakangan. Oh, gitu. Beliau prinsipnya begitu. Kan sudah, kan. Jadi ketika itu kan ruangannya BPH di Rektorat Lama sekarang Iya, di yang Rektorat di Lama yang Unismu. di Unismu. Saya buka pendaftaran di situ. Iya. Mana di ruangannya beliau, karena kita tidak punya ruangan. Iya. Beliau sambil mengedarkan itu. Alhamdulillah memang ya rekrutmen pertama itu dari keluarga. Jadi anaknya sendiri beliau, kata pertama Harakan, Iya. kemudian ada cucunya anaknya Pak Kapi Sukran, kemudian anaknya Pak Muawan si Tutaki, terus anaknya Pak Darwis, anaknya Pak Saleh dan seterusnya. Itu keluarga, hampir semua keluarga warga Muhammadiyah yang dosen-dosen yang ada di Unismu. ada. Wah, ini sudah lumayan. Iya. Saya lupa ya, ada sekitar 30 kayaknya pendaftar itu. Dan itu ada juga dari luar. Pas angkatan pertama itu Prof, Angkatan ya? pertama, ada juga dari luar. Iya. Dari luar, jadi teman-teman yang tahu bahwa saya yang Iya. merancang itu, Iya. alhamdulillah mereka datang, masuk mendaftar, sudah kita terima. Nah, selesai pendaftaran, kita mau belajar. Iya. Ini selesai pendaftaran Ustaz, sudah selesai, kita mau belajar sekarang. Di mana Nah, ruangannya? sekarang yang dipikir ruangannya Di ini kan. mana? Di mana ruangannya? Ya sudah, kalau begitu pinjam ruangan dulu di tempat SMA sekarang. Iya, Di yang situ di dulu. gedung Gedung iya. A, di situ dulu FKIP. Iya. Jadi di situ kan ada di lantai 1 ada 3 kelas ya, Iya. 3 ruang belajar, ruangan. Kita diminta 2, Di satu untuk gedung A di situ. gedung A ya, satu untuk apa namanya, satu untuk apa itu, satu untuk ruang belajar, ruang belajar, yang satu satunya untuk kantor. Untuk kantornya. Kantor, jadi satu ruang kelas itu kita bagi, ada kantor, ruang kepala sekolah, ruangan tata usaha, kemudian ruangan umum sifatnya di situ di depan, jadi satu ruangan. Di situ tempat perpustakaan. Artinya satu ruangan, Itu multifungsi semua di dalam situ. multifungsi di situ. Iya. Kemudian di sebelahnya ruangan belajar. Oh, Nah, jadi kita berdampingan lagi dengan tempat belajarnya mahasiswa. Iya, mahasiswa. Karena model pembelajaran kita agak berbeda dengan kelas sekolah lain, Iya. anak-anak agak bebas. Ya, kalau Merdeka Belajar dicantumkan oleh Pak Menteri sekarang itu, Iya. memang di situ kita sudah lakukan. Artinya sudah memang dari Iya. situ kita sudah pernah lakukan, Prof, ya? Sudah. Jadi sepertinya agak terganggu teman-teman karena anak-anak Iya. ribut, tidak sepi itu kelas. Anak-anak Iya. aktif belajar, aktif bertanya, aktif, sehingga apa ya, seperti kelihatan ribut ya itu Ya, sekolah. karena cuma berbatasan, Berbatasan dinding, tembok. kemudian Ini anak-anak kantor SMP di yang sebelah. baru tamat SD, Iya. cara bertanya juga pasti ribut Iya. dan seterusnya, malah terganggu. Mereka teman-teman yang mungkin belum memahami kondisi itu menganggap wah ini kok sekolah seperti ini. Iya. Ya mereka kan menganggapnya kalau SMP itu ya dulunya tenang apa semua. Ini tidak bebas dan seterusnya. Sehingga agak ribut. Ya itu kira-kira ya di awal itu. Ya alhamdulillah angkatan-angkatan pertama itu, angkatan kedua dan seterusnya sangat aktif, sangat aktif. Tiba gilirannya saya kembali lagi kuliah. Iya. Saya- Artinya kan merintis pertama, kemudian sudah jalan, kemudian lanjutkan studi lagi, Prof. Tidak kan saya terus lanjut Ah. terus sekolah, hanya bolak-balik Iya. Surabaya Oh, kan. begitu. Karena saya di Surabaya. Setelah saya mau balik ke Surabaya gimana sekolah? Sudah enggak apa-apa, nanti saya ngurusi di belakang. Oh, gitu. Nanti saya ngurusi di belakang, yang penting kau jangan tinggalkan ini sekolah. Iya, saya enggak tinggalkan. Mintalah waktu itu saya
kemudian kita minta juga harus ada yang menangani administrasi. Iya. Saya minta Pak Mustaqim, Iya, Pak Mustaqim Mustaqim. Muhalli membantu kita urus supaya seperti sambutannya kemarin. Iya, karena beliau kan sekarang di BPH, di Prof, BPH Iya. ya, sekretaris BPH sekarang. Beliaulah yang ngurusi semua administrasi sekolah itu. Pembelajaran kita itu jam 7 pagi. Jadi anak-anak itu sudah harus ada di sekolah 6.45. 6.45, 6.10 sudah baris. Iya. Dan yang pimpin apel itu Iya. Pak Kiai. Saya kan tinggal jauh. Iya. Saya tinggal jauh, saya sudah sampaikan Pak Kiai, saya tidak bisa datang terlalu pagi, Stas, karena ini kondisinya. Waktu itu kan kendaraan, ya kita pakai kendaraan motor, kalau berangkat agak jauh. Iya. Nah, tidak apa-apa, pokoknya saya apel pagi saya yang pimpin. Jadi beliau setiap pagi itu 6.45 sudah di sekolah. Sudah di sekolah, 6.45 sudah di sekolah, dia pimpin apel, sudah apel. Nah, selesai apel itu kan jam 7 ya. Iya. Bukan, belum. Sebelumnya jam 6.40, 6.45 itu kan sudah apel. Iya. Kira-kira 5 sampai 10 menit 10 apel menit selesai, apel. arahan-arahan dari beliau. Masuk 6.50 kan? Iya, 6.50 itu tadarus. Jadi setiap pagi, setiap selesai apel masuk, itu tadarus dulu. Ya, kalau guru tadarusnya belum datang, beliau lagi Ya, yang mimpin itu. subhanallah. Iya. Nah, itu sudah baru masuk pelajaran pertama dan seterusnya sampai duhur. Seperti yang berlangsung sekarang itu ya, kalau duhur anak-anak gantian kultum, Iya. dan seterusnya. Selesai sore ada lagi pembelajaran sore sampai asar, anak-anak belajar asar ya, asar. Tahun kedua atau tahun ketiga kita sudah mulai asrama. Iya, Artinya asrama. sejak awal itu memang sudah ada asrama, Prof, ya? Asramanya waktu itu kan tempatnya FKIP sekarang yang itu kan asrama dulu, asrama PGSD. Iya. Nah, kita minta juga sebagian di situ ada anak SMP yang ikut. Jadi sebagian yang khususnya yang dari luar daerah diasramakan. Ya alhamdulillah itu berjalan terus sampai sekarang. Artinya sejak awal itu, Prof, memang sudah ada yang dari daerah, Prof, ya, yang dari sekolah awal, di awal, Makassar, dari SMP awal Unisma. sudah. Jadi memang konsepnya waktu itu ya semi pesantren lah, semi pesantren. Iya. Bagi anak-anak yang memang khususnya dari luar daerah itu diasramakan. Yang tinggal di Makassar pun juga yang butuh asrama kita tampung. Kita tampung di asrama, dan asrama punya kegiatan sendiri lagi kan? Iya, Kegiatan sendiri. Itu kira-kira gambaran awal sehingga berdirinya sekolah kita. Kemudian berkembang kemudian, tentu kan saya ditemani oleh beberapa teman sebagai wakil kepala sekolah. Ada Pak Panca, bidang kurikulum, kemudian ada Pak Parenta yang sekarang di LPMP Sulbar. Itu beliau membina kesiswaannya lumayan bagus, pembinaan siswa kita. Ya, makanya anak-anak kita itu sejak awal memang dari sisi akademiknya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, tapi dia posisinya levelnya menengah ke atas, tetapi juga soft skill-nya terbangun, keterampilannya terbangun, soft skill-nya terbangun, kemampuan yang lain itu juga kita bangun. Makanya kan memang dari awal, sejak kita awal bentuk sekolah itu visinya sudah kita bangun. Jadi mantap keimanan, unggul intelektual, anggun berakhlak, sigap berkarya. Ya, ini kan sejak awal. Sejak awal itu kita bangun itu, harapan kita bahwa anak-anak kita yang lahir di sekolah itu kita tidak hanya berharap bahwa dia cerdas, tetapi hatinya kosong. Dia tidak hanya sekedar cerdas, tetapi akhlaknya tidak beres. Iya. Tetapi juga kecerdasannya, kemampuan intelektualnya itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari. Nah, makanya ada sigap di dalam berkarya itu. Jadi ya kalau motonya kalau moto itu kita jalankan, maka kita berharap atau visi itu kita kita jalankan betul. Maka sesungguhnya kita berharap bahwa anak yang kita lahirkan, kita didik di sekolah ini, di SMP Unisma itu adalah anak-anak yang paripurna. Di samping kemampuan intelektualnya kita bangun, keimanannya juga mendalam, tetapi dia dalam keseharian, dalam berkomunikasi, dalam di dalam membawa diri itu punya santunan, ya dalam bahasa agamanya punya akhlak yang baik lah kan gitu. Tetapi dia juga terampil, tidak sekedar berteori, jadi teori plus
praktek. Makanya sejak awal itu yang kita sudah bangun. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita, alhamdulillah hampir kalau disuruh tampil ke depan itu tidak pernah canggung, karena memang sudah terbiasa kita latih seperti itu. Dilatih ketika kultum itu Prof ya? Kultum, kemudian kegiatan ekstra juga seperti itu kan. Hampir kegiatan ekstra. Sekarang kan sudah semakin bertambah ekstranya kan. Ekstranya bertambah, tapak suci, HW, seni, kemudian jadi kita juga memang mengembangkan bakat-bakat apa yang dimiliki oleh anak. Jadi mereka memilih apa yang dikembang, apa yang mereka yang dimiliki oleh anak, potensi yang dimiliki. Kita berharap bahwa potensi yang dimiliki oleh anak tidak terkungkung. Jadi memang mereka dibina apa kemampuannya. Artinya dikasih juga ruang Prof ya, supaya dia bisa diberi ruang untuk mengembangkan dirinya. Nah, itu kan sebenarnya konsepnya mereka merdeka, tidak boleh. Artinya kalau pemerintah sekarang baru merdeka belajar, kita sudah lama. Kan saya punya prinsip begini, sekolah itu adalah sebuah miniatur masyarakat yang tidak boleh mengungkung anak. Anak ini kan punya potensi. Anak itu masing-masing punya potensi, sehingga potensinya itu perlu dikembangkan, dan itu harus diberi wadah bagaimana berkembang itu, supaya perkembangannya itu nanti tidak salah arah. Karena kalau kita bebaskan begitu saja tanpa ada rambu-rambu, nanti kan jadinya apa? Jadi dia berkembang bebas tanpa ada arah. Nah itu yang sebenarnya kita ingin bangun dari sekolah itu. Nah itu sejak 2003 kita mulai, dan sekarang kan sudah 2021, berarti sudah 18 tahun. 18 tahun. Nah, kalau kita bicara alumni, alhamdulillah, alumni kita angkatan pertama, 2 dan seterusnya sampai sekarang ini kan ketika tamat SMP, itu kan masuk di SMA, dan rata-rata ya diterima di sekolah-sekolah yang cukup favorit lah ya, dalam tanda petik favorit. Dan ketika tampil di sekolah itu rata-rata jadi mereka, saya lihat itu ada beberapa yang memang unggul di sekolah yang didalangi itu. Ada yang unggul secara akademik, ada juga yang unggul dari sisi kemampuan membawa diri ya, kemampuan berorganisasinya bagus. Bahkan ada, kalau kita dapat informasi dari anak-anak kita kan, ada berapa jadi ketua OSIS, yang jadi pimpinan di sekolahnya dan seterusnya, yang kemudian itu membawa dia ke perguruan tinggi juga demikian. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kalau kita dari alumni pertama kita yang sudah sarjana sudah lumayan banyak, dan bahkan sudah ada yang magister. Sudah berhasil Prof ya. Magister, dan itu sarjananya ada yang di Makassar, ada yang di Jawa, bahkan ada dari luar negeri. Dari luar negeri. Jadi itu kan apa? Potensi, dan mereka merasa bahwa itu potensi yang mereka dapatkan dari sekolah. Ada satu hal ya, ada berapa anak-anak kita yang menurut orang tuanya ketika sebelum masuk di SMP itu cukup dalam tanda petik nakal dalam tanda petik ya. Kalau atau ada juga Prof sekali bukan nakal tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, ada. Bahkan ada yang berbalik. Jadi pada saat di SD itu boleh dikatakan tidak bisa dikendalikan oleh gurunya, kemudian masuk di kita, alhamdulillah pembinanya terbina lumayan bagus. Ada laporan dari orang tua, anak saya sudah bisa khutbah, anak saya sudah bisa tidak mudah gitu. Ya kan, artinya padahal dulu mungkin bahkan ada teman saya dulu, anaknya sudah sekolah terus sampaikan anak, itu anak saya gini keadaannya, sudah mulai kena pengaruh lingkungan, sudah isap-isap lem macam-macam. Sudah kok begitu bawa ke sini. Ya alhamdulillah setelah sampai di sini terbina dengan baik, tamat SMP, jadi masuk di SMA, dia sudah bisa jadi imam di sekolahnya pada saat berjamaah dan seterusnya. Nah itu kan ada hal yang jadi saya merasa bahwa pembinaan kita berjalan dengan baik, walaupun juga memang tentu ada kekurangan-kekurangan, kita akui itu, bahwa ada juga yang kemudian tidak berhasil, itu biasa, dan itu pasti. Sehingga memang makanya kita selalu melakukan perbaikan. Kalau kita lihat dari awal sampai sekarang ini kan sudah berapa kali perbaikan dilakukan oleh teman-teman, inovasi, kita juga memberikan ruang kepada guru-guru untuk melakukan inovasi, termasuk siswa juga. Anak-anak kita sekarang alhamdulillah, dulu dari sejak awal sebenarnya, ketika penamatan angkatan pertama itu sudah ada yang bisa bikin puisi sendiri, bukan baca puisi.
sudah bikin Sudah buat sendiri, buat sendiri Prof. puisinya lalu dibacakan di depan, dan itu lumayan Iya. untuk level SMP, lumayan. Ya, itu kira-kira gambaran awal sampai kondisi kita seperti itu ya. Kemudian ini Prof, ini kan sejalan berdirinya SMP Unismu sampai detik ini ada beberapa program-program yang dimunculkan di SMP Unismu seperti Tahfiz. Kalau Prof tanggapannya gimana? Oh, jadi gini, saya kira memang karena begini, ini kan menjadi kebutuhan ya, Iya. jadi kebutuhan. Jadi kita kan juga mengikuti perkembangan. Jadi oke, ini program intinya sekolah. Iya. Terus ada kebutuhan anak-anak kita butuh ini. Iya. Setelah kita coba lihat kondisinya, oh ya memang perlu, kan? Nah, perlu kita masukkan. Kita juga menerima apa namanya masukan dari orang tua. Orang tua kan ini kan lagi tren sekarang anak-anak masuk tahfiz. Iya Prof, karena oh. dari beberapa pendaftar itu kami memilih lihat salah tahfiz. satu jadi ikon tersendiri itu. Ikonnya itu tahfiz. Bahkan ada beberapa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah, langsung masuk tahfiz. Tapi kita kan berharap bahwa di samping mereka menjadi hafiz, dia juga punya pengetahuan yang lain ya. Jadi sehingga kita tidak fokus tahfiz tok. Tahfiz saja, Tahfiz tapi tok. ilmu Ilmu yang lainnya aja. itu juga jalan. Jadi sehingga kan kita sudah beberapa tahun ini kan gitu ya, kita buka kelas tahfiz. Ada juga yang kelas umum tapi mengambil juga untuk tahfiz, menghafal itu. menghafal, walaupun itu tidak punya target berapa kan. Jadi di samping kelas tahfiznya memang sudah punya target-target tertentu, ada juga kelas umum tetapi dia juga punya peminatan ke situ. Ini yang saya katakan tadi bahwa kita membuka ruang bagi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Iya. Hanya memang saya harapkan, kita juga berharap kepada orang tua jangan sekedar ikut tren. Iya. Karena orang semua tahfiz dipaksakan anaknya nggak bisa. Ya kadang-kadang juga seperti itu, makanya kalau mewawancarai siswa itu ini kamu masuk SMP Unismu yang mau siapa, orang tuamu atau itu. Karena begini, karena itu menjadi tren kelihatannya sehingga ada juga orang tua yang seakan memaksakan anaknya harus jadi hafiz padahal mereka tidak punya itu ya, background seperti itu. Jadi menurut saya inilah mungkin yang kita masukkan di kelas umum tetapi tetap juga dibina itu. Hafalannya. Ya mungkin memang dia tidak bisa maksimal tetapi paling tidak dia sudah punya punya modal awal. Punya modal awal, oh gini loh caranya kalau kita mau jadi hafiz dan seterusnya. Nanti mereka bisa mengembangkan dirinya di sesudah itu. Jadi itu yang seperti itu yang kita harap. Termasuk kemarin kan beberapa anak kita yang ikut lomba karya tulis ya. Iya, Pak. Lomba karya tulis keluar sampai tingkat nasional kan itu, sampai tingkat nasional. Yang begitu-begitu kan wadah untuk kita sekali lagi memberi ruang kepada anak-anak kita untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Menjadi penulis itu kan tidak gampang. Tidak semua orang punya bakat untuk menulis. Apakah itu menulis karya sastra atau menulis fiksi atau non fiksi, itu kan tidak gampang. Jadi kita kan mewadahi semua itu. Ada yang memang punya bakat menulis non fiksi yang sifatnya akademik, ilmiah, kita wadahi juga kan. Dan itu juga ada anak-anak kita yang punya kemampuan itu. Yang fiksi sifatnya, yang sastra apa dan seterusnya kan juga ada. Nah, itu tetap kita wadahi. Artinya SMP Unismu ini memberikan ruang kepada siswa untuk berkreativitas di berbagai event, apalagi kegiatan-kegiatan lomba seperti itu, Prof. Kemudian tadi Prof lihat lebih banyak memberikan ruang kepada siswa, kemudian untuk berkreativitas di SMP Unismu. Harapannya kalau ke guru ini, Prof, bagaimana? Ya kalau siswanya aja kita beri ruang untuk berkreasi, ya tentu juga guru harus berkreasi kan, nah itu supaya ketemu. Karena anak-anak tidak mungkin bisa berkreasi dengan baik kalau gurunya mengungkung itu. Makanya guru juga kan punya kreativitas yang bagus. Bahkan kadang-kadang teman-teman guru minta, Pak, ini tidak ada di program sekolah tapi saya ada begini. Nah, coba dikoordinasikan, kalau memang bisa kita jalan kan. Artinya gitu. Dikasih ruang juga, dikasih Prof, ruang, ya? kita kasih ruang. Jadi tetap kita sudah punya program, bukan berarti tidak punya program kan. Kita sudah punya program seperti ini. Ini sudah jalan, tapi dalam teman-teman guru melakukan mencoba melihat ada hal yang baru, dia coba kembangkan. Kalau kita sesuai dengan visi kita, ya kita akomodasi. Sehingga ya teman-teman guru kan juga diberi ruang untuk berkreasi sedemikian rupa kan, sehingga bagaimana mengembangkan anak itu. Oh iya.
Kemudian Prof, harapan kedepannya ini kan kami lihat ganti menteri, kemudian ganti model. Ini harapannya pendidikan ke depan seperti apa, Prof? Kalau kita di sini kan no problem itu Oh, ya. enggak. Mau berubah seperti apapun Oke. juga, visi kita sudah jelas seperti itu. Bahkan sejak awal itu kalau SMP Unismu masuknya jam 6.40 sampai hari ini juga seperti itu. Ketika orang dulu mempermasalahkan full day school, kita Iya, sudah mulai kita full sudah day full day school. school. Ketika sekarang orang mendengung-dengungkan merdeka Iya, Merdeka belajar, Belajar. kita sudah lebih awal melakukan itu. oke. Jadi menurut saya perubahan-perubahan yang terjadi itu hal yang wajar, Iya, Pak. hal yang wajar. Dan memang kita bahkan saya maunya begini, Iya. jangan kita yang ikut pada perubahan, kita yang menjadi pionir perubahan itu. iya, iya. Tentu dengan melihat kondisi ke depan. Nah, sekolah kita harus punya visi ke depan. Oh, kira-kira seperti apa sih kondisi ke depannya? Nah, kita mulai itu. Apalagi ini kan Prof sudah hampir setahun lebih ini pandemi, Ah, otomatis model coba. pembelajaran yang biasa kemudian Oke. jadi Tiba-tiba luar seperti biasa. ini. Nah, ini kan tantangan baru, Iya. tantangan baru. Iya. Saya tidak pernah membayangkan, tadi Pak Darus mengatakan karena pekerjaan saya di luar lumayan banyak. Iya. Juga saya tidak pernah membayangkan kalau ada studi yang kita bangun seperti ini, ternyata teman-teman kan melakukan kreasi. Iya, Wah, iya. ini bagus, ini bagus. Bahkan ya pembelajaran kita di masa pandemi ini kan alhamdulillah penuh dengan kreasi-kreasi sehingga anak tidak bosan. Iya. Anak tidak bosan. Dia mau awalnya kita lewat Di semester awal itu kami beda. belajar Kita pakai lewat Zoom, Zoom dan kemudian seterusnya, Google Meet, Google. ya. Sekarang dengan YouTube. Iya, dengan YouTube sekarang. Pembelajaran. Itu kan juga inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, sekarang bahkan sudah punya studio seperti Ya, ini kan. alhamdulillah. Nah, ini kan juga sebuah kreasi. Dan itu tidak membosankan. Bahkan kita bisa melakukan lomba pertandingan tapak suci secara daring. Itu kan Iya, tidak. Prof. Saya tidak membayangkan inovasinya itu. Iya. Tapak suci daring. Nah, itu kan sebuah inovasi yang luar Iya. biasa ya, yang ketika orang pada bingung apa yang kita mau lakukan dengan kegiatan aktivitas ekstranya anak-anak. Iya, ekstra. Sementara pandemi tetap berjalan, sementara pandemi pendidikan ini juga harus berjalan. ekstranya juga jalan. Dan ekstra seperti tapak suci itu kan hampir tidak masuk akal kalau Iya, bisa daring kan. karena harus bergerak. Nah, ini bisa daring. Iya. Pertandingan tapak suci bisa daring, lomba-lomba yang Iya, lain iya, juga bisa iya, daring. Nah, ini kan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dan saya kira itu hal yang sangat positif. Nah, itu yang pernah ketika membuka pembelajaran dari yang lalu kan saya sudah menyampaikan Iya, Prof. bahwa jangan sampai pandemi ini justru membuat kita menjadi pesimis. Iya. Tetapi bagaimana kita mampu memanfaatkan keterbatasan ini dengan kondisi yang ada lalu kita bisa berkreasi. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Iya. teman-teman dan siswa juga alhamdulillah menikmati Iya. itu. Karena ada beberapa kegiatan lomba itu Prof dilakukan di SMP Unismu, yaitu nuansanya daring, Nah, kemudian itu. penilaiannya juga seperti itu. Ini kan tidak gampang. Artinya kalau guru-guru kita dari awal tidak diberi ruang untuk berkreasi kan langsung ini tidak bisa kita apa-apa. Iya. Ini daring tidak bisa. Ini sekarang kondisinya pandemi kita tidak bisa belajar, tidak bisa ini. Tapi karena teman-teman sudah terbiasa dengan berkreasi, terbiasa melakukan inovasi-inovasi ya ada saja muncul Iya. di dalam pemikirannya itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu. Saya kira menarik itu, menarik. Kemudian Prof, strategi ke depan, artinya ini kan pandemi masih berjalan, walaupun ada isu dari pemerintah kemudian membolehkan tatap muka. Kalau tanggapannya Prof bagaimana ini? Saya mungkin memang ada ya, tapi kalau sepanjang itu sudah memungkinkan tetapi kita tetap juga harus menjaga ini Prokesnya, Prof, ya. Prokesnya harus tetap jalan karena kalau jangan sampai kita berharap bahwa anak kita cerdas, anak kita bisa Iya, lulus Prof. cepat tapi lalu kemudian menimbulkan masalah. Iya. Nah, dia harus tetap dijaga. Kalau memang belum memungkinkan, tidak apa-apa kita daring. Mungkin memang ada kejenuhan ya, Iya, Prof. ada rasa jenuh. Nah, itulah tadi pentingnya improvisasi, pentingnya Iya. berkreasi sehingga anak kita tidak jenuh. Kalau memang mungkin kan sudah bisa blended, Iya. sebagian daring, sebagian luring,
Saya kira kita bisa lakukan sepanjang itu tadi harus menjaga betul ini karena ini kan persoalan pandemi ini kita belum tahu, belum tahu walaupun sudah divaksin sudah ada. Vaksin itu kan hanya meningkatkan antibody aja, meningkatkan kekebalan tubuh, tapi belum tidak menjamin bahwa dengan sudah vaksin lalu kemudian sudah terbebas dari segala-galanya. Oleh karena itu kita juga berharap dari teman-teman Bapak Ibu orang tua, ya kita sama-sama lah, kita sama-sama menjaga ini. Ya saya memahami bagaimana kondisinya orang tua yang harus mengajar anaknya di rumah, kemudian punya aktivitas yang lain dan seterusnya mendampingi anaknya. Tetapi kalau kita tidak bersama-sama melakukan itu juga untuk itu juga bisa menimbulkan masalah lain. Oleh karena itu kalau memang sudah memungkinkan dengan kondisi ini, ya mungkin di awal ya tidak full, ya luring blended, luring daring sambil jalan, kemudian prokesnya tetap jalan, Guru-guru kan hampir setiap hari tetap ada di sekolah, karena walaupun kita daring tidak ada guru yang mengajar di rumahnya kan. Nah itu karena fasilitas sekolah yang dipakai, kemudian untuk nah itu mungkin juga berbeda dengan kita dengan yang lain. Kalau di tempat lain kan gurunya tetap di rumah, ngajar di rumah. Kalau kita kan tidak ada. Tetap guru datang ke sekolah, tetap menjaga dengan prokesnya. Lalu kemudian guru mengajar guru itu kan kalau di kita guru mengajarnya persis berhadapan dengan siswanya kan? Iya, karena studionya sudah disetting seperti itu. Demikian rupa sehingga seakan-akan guru ini berhadapan dengan siswa. Jadi nuansanya itu napasnya siswa dengan guru itu tetap jalan. Nah, ini tetap ada nyambungnya. Nah, itu yang kita harapkan juga di rumah orang tua siswa mengawasi itu. Walaupun kita sudah punya aturan hanya hari tertentu pakai seragam, hari lainnya silakan bebas kan, enggak masalah. Tetapi kita harap bahwa apalagi kan YouTube kita tidak dialog langsung kan, dialog langsung dengan siswa. Tetap siswa mengikuti prosedur itu. Toh juga bisa diulang-ulang pembelajarannya. Nah ini kelebihannya kita punya pembelajaran. Kalau anak kita misalnya ada kesibukan lain hari itu, dia bisa mengulangi kan, dan dia bisa bertanya lewat live chatnya. Dan itu. Saya kira kalau memang sudah memungkinkan untuk pembelajaran luring, menurut saya tidak masalah sepanjang itu tadi dijaga betul. Karena sampai hari ini kan belum normal betul belum normal betul. Walaupun ada beberapa sekolah yang sudah tetap jaga. Seperti itu. Ya, dan menurut saya ya kalau kita lihat kemarin prestasinya anak kita yang baru lulus kan tidak mengurangi nilainya, tidak mengurangi kemanfaatan dari pembelajaran itu. Dan ini sesungguhnya kalau kita mau mengambil manfaatnya pada saatnya nanti akan begitu. Ada saat nanti di mana memang ya pembelajaran walaupun sudah normal keadaan, anak-anak sudah terbiasa mengikuti pembelajaran lewat media-media online itu. Nah ini kan sekarang sudah banyak. Jadi sesungguhnya menurut saya pandemi ini mengajari juga anak-anak kita bagaimana mengasah dirinya, membangun dirinya, bagaimana dia belajar secara online. Walaupun nanti mereka sudah tamat, sudah tidak lagi sekolah, tapi dia bisa tetap belajar karena sudah terbiasa mendapatkan ilmu dari media-media online. Walaupun sekarang masih karena di sekolah tetap diarahkan dengan guru. Tapi kalau sudah terbiasa dengan itu, akan ada saatnya nanti anak-anak kita ke depan dia sudah bisa belajar dengan media-media yang lain, melalui media-media yang lain tanpa harus ada arahan lagi. Nah, saya kira ini sebuah hikmah dari kita mengambil hikmah dari pandemi ini. Kita ambil hikmah aja dari pandemi ini bahwa ada saatnya memang kondisi ke depan mungkin aja saya pernah mungkin saya sampaikan pada saat rapat-rapat tertentu. Ada satu waktu nanti sekolah tidak butuh ruangan. Sekolah hanya tidak butuh gedung-gedung yang dia butuhkan mungkin hanya tenda-tenda semacam kafe. Kemudian anak-anak di situ nongkrong diskusi sambil nonton buka YouTube atau buka media pembelajaran, lalu kemudian di situ tanya jawab dengan gurunya dan sebagainya. Bisa saja nanti suatu saat kita setting begitu. Itu kan lebih nyaman. Iya, karena semakin berkembang ini teknologi, kemudian kita dulu justru belum berpikir yang seperti ini. Saya malah memikirkan seperti itu ke depannya. Sudah mungkin sekolah itu administrasi pun sekarang bisa online, kan? Bisa online. Sehingga ada saat nanti kita hanya menyiapkan model ruangan kayak seperti kafe itu, anak-anak itu bisa nyaman di situ nongkrong sambil belajar, bukan nongkrong bebas sambil belajar. Mungkin ada guru yang menjadi
menjadi semacam motivatornya di situ. Dia hanya memandu, memediasi pembelajarannya. Anak-anak bebas mencari informasi-informasi lalu kemudian membuka diskusi. Atau bisa juga ke depan gini. Kalau misalnya sudah pembelajaran yang kita di awal ini blended, bisa saja terjadi kita melakukan pembelajaran seperti ini. Anak-anak kita, teman-teman guru menyiapkan bahan lewat daring. Silakan ditonton dan seterusnya. Nanti di kelas tinggal diskusi. Oh gitu. Artinya dia sudah punya bahan untuk mau didiskusikan, tidak menerima lagi di kelas baru didiskusikan. Jadi pada saat daring itu adalah pemberian pembelajaran secara daring, inilah bahan-bahan dan seterusnya dijelaskan. Pada saat masuk di kelas kita buka diskusi. Dia sudah punya bahan untuk yang didiskusikan dengan guru masing-masing. Itu menarik. Jadi anak-anak kita akan terbiasa mencari informasi-informasi dari luar. Sepanjang itu tentu berkaitan dengan pembelajarannya, lalu kemudian diskusi. Ini juga akan membangun membangun daya kritisnya anak. Jadi selama ini kan anak-anak, kalau kita teman-teman guru kan juga sering mengeluh, kita tidak bisa bertanya, tidak bisa kalau sudah seperti itu, kita berikan bahan dengan baik melalui YouTube, melalui media-media yang lain, kemudian sampai di sekolah mereka tinggal diskusi. Karena sudah punya bahan sebelumnya. Tinggal diskusi, kita tinggal mengarahkan seperti apa mereka diskusinya sehingga nanti daya nalarnya terbangun. Kemampuan nalarnya terbangun, kemampuan berpikir kritisnya juga terbangun. Nah, ini kan itu dibutuhkan ke depan. Ke depan ini yang dibutuhkan itu kan kemampuan bernalar, kemampuan kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Dalam diskusi itu kan terbangun komunikasi. Nah, kalau itu kita bangun, saya kira menarik itu. Jadi tidak ada lagi pembelajaran, tidak ada lagi monoton. Pokoknya mau ribut di kelas, yang penting ributnya itu tentu ribut diskusi, ribut berkaitan dengan pembelajaran, dan sebagainya. Karena ada hal yang menjadi persoalan juga hari ini adalah kemampuan komunikasi anak kita. Kemampuan berkomunikasi. Disitulah juga pada saat berkomunikasi dia punya etika. Perlu diajarkan bagaimana etika berkomunikasi pada saat di kelas, misalnya ketika dia berbicara diskusi dengan temannya, menjawab pertanyaan temannya seperti apa, ketika menjawab ke gurunya seperti apa, sehingga kan ada akhlak ini, akhlak komunikasi terhadap teman. Tentu beda ketika berkomunikasi dengan guru, apalagi dengan orang tuanya. Ini masuk lagi akhlak di situ kan, bagaimana akhlaknya berkomunikasi dengan sesama teman, berkomunikasi dengan lebih tua, berkomunikasi dengan gurunya. Lewat diskusi itu bisa. Dan kemampuan berpikir kritisnya terbangun. Nah, saya kira kalau kita, jadi makanya saya katakan jangan kita mengeluh dengan kondisi ini. Kita mengambil hikmah dengan kondisi ini, lalu kemudian mencoba mencari berinovasi, berkreasi, mencari cara apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak kita bisa memenuhi harapan-harapan itu. SMP Unismu harus selalu menghadirkan kreasi-kreasi dan kreasi-kreasi yang bahkan menurut saya perlu melakukan terobosan-terobosan yang hari ini tidak pernah terpikirkan oleh orang, tetapi kita sudah melakukan. Kita harus melakukan loncatan seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh orang. Sepertinya agak sulit. Bukan sulit. Nah, itu kan tidak pernah orang terbayangkan kemarin itu bahwa kita akan masuk dalam kondisi seperti ini. Nah, ini makanya saya katakan dengan keterbatasan hari ini kita harus berpikir sekarang, bukan lagi berpikir, kita harus melakukan sesuatu yang boleh jadi orang belum sempat memikirkan. Itu loncatan sebuah tantangan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa. Dan saya kira dan itu sudah terjadi sebenarnya. Itu saya contohkan tadi ketika teman-teman mengadakan lomba tapas cucu online, itu kan tidak pernah terpikir oleh orang, tapi kita sudah laksanakan. Oke, makasih Prof. Makasih. Closing statement-nya berkaitan dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kesempatannya. Hadanallahu wa iyyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.